Masih naik-naik, ngintip-ngintip, datang nggak, gitu ya. Terus Pak Ketua PGI tahu saya diundang jam 5, lalu saya diundang jam 6, nah undangannya aja masih 2. Ini tanda-tanda apa undangannya aja masih 2. Tapi sebut puji Tuhan, malam ini kita kumpul di sini sama-sama untuk menakar dari Mazmur 133 berapa harga persekutuan GMKI. Mahal kan? Seperti minyak yang baik di kepala Harun yang mengurapi, ataukah minyak jelantah? Ya. Dan ternyata dari pertemuan itu sampai sekarang saya semakin yakin bahwa harga persekutuan ini mahal. Teman-teman bisa hadir pada malam hari ini. Dan malam ini saya ambil bagian firman yang saya kira ini sudah berulang kali disampaikan. Ya, sebab ini yang mendasari doa Yesus kepada para murid. Jadi apalagi yang mau saya bilang, apalagi sudah dengan tangan seperti tadi. Tapi ya karena memang diminta Yohanes yang favorit bagi banyak orang. Yohanes 1 ayat 1 dia mulai dengan membilang pada mulanya ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 3 ayat 16 kita hafal, karena begitu besar kasih Allah dunia ini, dari kecil kita sudah hafal. Tapi saya suka bagian ini ya, karena saya merasa ada keintiman di situ. Yesus berdoa untuk kita, sesuatu yang sangat intim. Seseorang berdoa untuk kita, dan yang berdoa adalah Yesus. 2000 tahun yang lalu Yesus telah berdoa untuk kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Doa Yesus ada 3 bagian. Yesus berdoa kepada dirinya dalam relasi dengan Allah. Bagian kedua, Yesus berdoa untuk para murid, dan bagian ini Yesus berdoa untuk kita. Saudara-saudara, saya yakin kita punya pengalaman banyak dalam doa-doa kelompok ya, dulu atau juga sekarang. Ketika dalam 2-3 orang berkumpul, kita sharing apa yang menjadi beban kita satu dengan yang lain dalam kelompok-kelompok PA kecil-kecil pada saat berdoa. Lalu kita saling mendoakan. Saya minta didoakan, ini beban-beban saya. Teman di sebelah saya minta didoakan karena itu beban-beban mereka. Saya selalu suka untuk mendoakan, tapi saya tegang ya, ketika harus menceritakan beban saya dan mendengar orang mendoakan. Ada ketegangan di situ. Ya. Tapi lalu saya berpikir di situ ada kekuatan, karena saya merasa tidak sendiri memikul beban saya. Ada orang lain yang turut menanggung, mengambil bagian untuk mendoakan, dan itu yang Yesus lakukan di sini. Dia berdoa untuk murid-muridnya di saat-saat terakhir sebelum dia tinggalkan mereka, sebelum dia menjalani saat-saat terakhir dari hidupnya. Dia berdoa karena dia merasakan kegelisahan, kebingungan, dan ketakutan mereka dalam situasi yang sangat menekan, yang sangat tension pada saat itu.
Oleh karena itu dia berdoa untuk mereka. Dia tahu bahwa mereka tidak sanggup menanggungnya lagi, jadi dia berdoa untuk mereka. Dia tahu dia akan segera meninggalkan mereka, jadi dia berdoa untuk mereka. Dia memberitahu mereka, meyakinkan mereka bahwa dia ada untuk mendukung mereka, bahwa mereka tidak sendirian, dan bahwa mereka dihargai dan dicintai. Dan ini adalah momen yang sangat kuat. Salah satu hal yang menakjubkan mengenai bagian ini adalah bahwa Yesus tidak melakukan hal ini tidak hanya berdoa untuk mereka, tapi juga untuk kita. Sebagaimana Yesus berdoa, aku memohon bukan hanya kepada mereka ini, tetapi mereka yang kemudian percaya karena pemberitaan mereka. Aku juga berdoa, dan itu termasuk kita. Kita ada dalam barisan panjang orang-orang yang telah diilhami dan didorong untuk percaya karena perkataan dan pemberitaan serta kehidupan para murid pada saat itu. Jadi ketika Yesus berdoa, dia tidak hanya berdoa untuk para murid, tetapi juga untuk mereka yang percaya karena pemberitaan itu. Dia berdoa untuk pembaca pertama Yohanes dan untuk semua orang Kristen sejak saat itu, termasuk Anda dan saya, keluarga besar KMKI yang hadir di malam ini. Ulu, Jeffrey dan semua teman, Prima dan semua teman, Yesus berdoa untuk kita. Dan doa Yesus saya anggap sebagai pintu kecil yang terbuka untuk mengundang kita masuk dalam cerita itu sendiri, untuk menjadi partisipan aktif dalam drama kasih Tuhan yang berkelanjutan di seluruh dunia. Dan apa yang Yesus doakan? Honest, agar mereka menjadi satu, agar kita bisa menjadi satu dengan yang lain, satu dengan Yesus dan Bapa, satu dengan diri kita sendiri, dan dengan bersatu kita mungkin memiliki kedamaian. Saudara-saudara terkasih, tidak sulit untuk melihat hancurnya komunitas di sekitar kita, di kota besar, ya, pusat kota seperti Jakarta, tetapi juga di berbagai kota kecil. Anda bisa melihat di seluruh kota komunitas-komunitas yang hancur. Tidak sulit untuk menemukan rusaknya konsolidasi organisasi di sekitar kita. Bahkan itu yang kita gumuli saat ini dalam beberapa tahun terakhir, setelah terjadinya friksi yang hebat dalam dinamika GMKI dari pusat sampai ke daerah. Tidak sulit kita menemukan itu. Kita sendiri saat ini berada di pusat gerakan oikumene, di mana ketegangan konsolidasi telah menjadi bagian dari sejarah bersama kita. Pada awal pembentukan PGI sudah menjadi memori bersama, narasi bersama, terbagi dua kelompok. Ketegangan antara kecenderungan kelompok yang mengutamakan keesaan rohani di dalam Kristus, karenanya enggan membahas hal-hal yang sifatnya organisatoris dan lain-lain, dan kelompok yang kedua yang mengutamakan keesaan struktural organisasi, karenanya cenderung menolak perbedaan dan sikap mempertahankan identitas masing-masing. Nah, ketegangan itu yang kemudian dijembatani dalam sidang Dewan Gereja Indonesia di Ambon, ya, berupaya mendobrak kebuntuan itu dengan menawarkan gagasan keesaan Indonesia, di mana keesaan gereja bukanlah keseragaman, bukan pula keterpisahan, melainkan keragaman dan kebersamaan. Ketegangan lama di awal gerakan oikumene itu masih kerap berlangsung sampai saat ini dalam relasi gereja-gereja dan organisasi-organisasi Kristen. Saya bisa menunjukkan banyak organisasi denominasi kita sebagai contoh dan tanda-tanda perpecahan, perselisihan dan pertikaian yang sama. Di banyak gereja saat ini, ya, metode untuk meningkatkan atau menegakkan kesatuan melalui kesepakatan mengenai apa yang kita percaya, kesepakatan doktrinal yang dalam sejarahnya juga ternyata gagal menghadirkan kesatuan sebagaimana Yesus doakan. Dan bagi saya hal ini malah berkontribusi pada perpecahan gereja. Lalu ada gereja-gereja yang berupaya untuk meningkatkan atau menegakkan persatuan melalui keseragaman organisasi,
pendekatan ini pun kerap gagal. Kegagalan ini saya pikir sebagian masalahnya capai persatuan. Kita berpikir bahwa kita dapat menemukan persatuan melalui upaya kita sendiri. Namun Yesus mengarahkan kita ke arah yang berbeda dalam hal persatuan kita. Yesus memanggil para murid untuk bersatu yang dilandasi oleh kesatuan kasih antara Bapa dan Anak. Yesus berdoa, Bapa, sama seperti Engkau di dalam aku dan aku di dalam Engkau, semoga mereka juga ada di dalam kita. Ia mengatakannya secara berulang dalam beberapa pengalimatan. Namun intinya satu, apa yang menciptakan kesatuan yang nyata dan abadi di dalam persekutuan itu adalah cinta kasih. Apa yang menciptakan kesatuan yang nyata dan abadi dalam GMKI adalah kasih Allah di antara kita. Saudara-saudara, 2 poin yang bisa saya simpulkan sebagai resume bagi ibadah kita yang penuh sukacita ini. Yang pertama, kesan yang didoakan Yesus tidak berakar pada pencapaian manusia, melainkan pada kehidupan Allah Tritunggal. Kesatuan antara Bapa dan Anak yang saling menyerahkan diri, yang saling memberi diri, rikoresis istilahnya, di dalam roh, adalah kasih yang sama yang dengannya eklesia ada. Sama seperti Engkau Bapa yang ada di dalam aku dan aku dalam Engkau, semoga mereka juga berada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, mereka berada di dalam kita, agar semua menjadi satu. Apakah itu sama berarti bahwa semua harus selalu akur? Apakah itu berarti bahwa kita semua harus selalu bersepakat? Tentu tidak. 2, Yesus mengajak kita untuk berpikir melampaui itu, berpikir pada level ontologis, kesatuan sebagai jati diri kita. Kita satu di dalam Kristus apapun latar belakang kita, entah kita saling menyukai atau tidak. Seperti dia katakan seorang teolog Jerman, Dietrich Bonhoeffer, persatuan umat Kristiani bukan suatu cita-cita yang harus kita wujudkan. Ini lebih merupakan sebuah realitas yang diciptakan oleh Allah di dalam Kristus, di mana kita dapat berpartisipasi. The unity for which Jesus asks is not based on who we are, but on who God is. Allah telah menyediakan itu dalam relasi Trinitarian yang dengannya kita terhisap masuk ke situ. Yang kedua, kesatuan gereja tidak dapat terwujud secara kasat mata melalui katakanlah iman atau persetujuan terhadap proposisi-proposisi tertentu, ya. Namun harus dilihat dan bersifat material. Alasan kesatuan adalah supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Persatuan dengannya adalah kesaksian bersama, bukan kesepakatan intelektual. 2, Yesus mengingatkan kita bahwa kesatuan kita harus menjadi tanda bagi dunia akan kasih Allah kepada kita di dalam Kristus. Kesatuan kita adalah tentang cinta. Dan jika Anda menjadi bagian dari sebuah keluarga besar GMKI, Anda tahu bahwa dalam cinta itu bisa saja terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kita adalah manusia. Namun misteri inkarnasi adalah bahwa Tuhan sangat menginginkan kesatuan dengan kita, sehingga Tuhan menjadi salah satu dari kita. Dan pada saat itu kita ditarik dalam keesaan Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan dengan bantuan Tuhan kita bisa hidup dalam kesatuan itu dan kedamaian. Tuhan menyertai saudara-saudara untuk melangkah bersama sebagai satu keluarga yang utuh. Bukan soal bagaimana kita terpecah,
menjadi syukur adalah bagaimana kita bangun dan berjalan bersama, karena disitulah dunia percaya. Terpujilah nama Tuhan kemarin, hari ini, dan selamanya. Amin. Tuhan, serahkanlah hati, pikiran, dan hidupmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.